Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita bersama-sama mengingatkan diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita masing-masing untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dan menjauhi apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dicontohkan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang tidak menginginkan syurga? Orang-orang beragama tentu menginginkan sebuah syurga yang diidamkan. Karena mendapatkan syurga berarti mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun surga yang dijanjikan Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Kita bisa memilikinya, kita bisa membukanya, kita bisa masuk begitu saja seenak hati kita. Tetapi surga memiliki pintu-pintu khusus yang pintu tersebut dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa matan hadis terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu syurga. Yang pertama, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannah syahadatun alla ilaha illallah." Kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah menjadikan pondasi utama apakah seseorang akan dapat masuk syurga atau tidak bisa sedikit pun. Tanpa amal batiniyah yang disebut dengan tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat nanti. Ia juga tidak akan pernah bisa masuk syurga karena syurga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh hati. Keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya sang penguasa alam semesta ini. Jadi keimanan, ketauhidan merupakan pondasi dari sebuah amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati
sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, berbicara tentang kunci surga, kunci yang kedua adalah menegakkan solat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannati as-salah." Kunci surga adalah menegakkan solat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Solat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal akhiriah sekaligus merupakan perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan jika solatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jamaah solat Jumat yang berbahagia, solat memiliki kedudukan yang sangat penting. Solat memiliki pengaruh kuat terhadap semua amal-amal ibadah kita, terhadap semua amal-amal seseorang di luar solat. Jika solatnya baik, maka baik pula seluruh amal kebaikannya, amal yang sudah dilakukannya. Artinya jika solat dikerjakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sesuai dengan ketentuan hukum dan adab yang berlaku, tentulah solatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentunya sangat berdampak positif terhadap amal-amal seseorang di luar solat. Tetapi jika solatnya buruk, jika solatnya rusak, maka seluruh amal lainnya akan buruk. Artinya, jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupannya sehari-hari, bisa jadi karena solatnya masih belum benar, bisa jadi solatnya masih belum baik, atau ia sudah menjalankan solat, tapi tata cara melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah solat Jumat yang berbahagia, selain itu, solat yang dilakukan dengan menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya akan menjadi kunci sukses dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur nanti. Jamaah solat Jumat yang berbahagia, kunci surga yang ketiga, mencintai fakir miskin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara." Dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan terhadap fakir miskin sebagaimana para pendusta agama, yaitu berbunyi, ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Al-Ma'un ayat 1-3. Dalam surat lain, Allah juga melarang berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Ad-Duha ayat 9-10. Mencintai fakir miskin, termasuk anak-anak yatim, merupakan akhlak terpuji. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal ini secara nyata. Jamaah solat Jumat yang berbahagia, tentu kita semuanya mengharapkan bisa memasuki surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, memang untuk dapat masuk surga seseorang tidak cukup hanya memiliki kesalihan personal dengan melaksanakan ibadah-ibadah personal, solat, puasa, haji, akan tetapi ia juga harus memiliki kesalihan sosial seperti mengeluarkan zakat,
bersedekah kepada sesama. Ia juga harus memiliki akhlak yang terpuji terhadap mereka sebagaimana yang sudah dicontohkan Nabi kita, yang sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dari seluruh uraian di atas dapat kita simpulkan bahawa 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu syurga dan masuk ke dalamnya. Yang pertama adalah ranah akidah atau ketauhidan. Yang kedua ranah syariat, yaitu menegakkan salat, dan kunci yang ketiga adalah ranah akhlak, yakni kesalihan sosial dengan mencintai fakir dan miskin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimul malikul barraufur rahim.